Dan kami masih hadirkan Breaking News Kompas TV terkait dengan rangkaian sidang perdana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Sedari pagi hingga malam tadi saudara baru saja selesai sidang pembacaan dakwaan dari Kuat Ma'ruf. Itu berarti memang rangkaian pembacaan dakwaan terhadap para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini telah selesai. Dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Kita akan update informasi terkini bersama dengan jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam, Asri. Sidang sudah selesai. Apa yang bisa Anda rangkum dengan rangkaian sidang yang berlangsung dari pagi hingga malam ini? Selamat malam Yasir dan juga saudara. Yang dapat kami ringkas dari seluruh rangkaian sidang pada hari ini adalah agendanya memang merupakan sidang dakwaan kepada 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. 4 terdakwa tersebut adalah Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Yang pertama di sidang adalah Ferdy Sambo. Tadi seusai jaksa penuntut umum menyampaikan atau membacakan surat dakwaan, Ferdy Sambo dijatuhi pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana peran Ferdy Sambo di sini adalah menjadi dalang dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Seusai pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, kemudian pihak Ferdy Sambo dari kuasa hukumnya menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum terhadap Ferdy Sambo. Ada beberapa poin penting juga yang disampaikan oleh oleh kuasa hukum Ferdy Sambo, Febri Diansyah, Arman Hanis, dan rekan yang mana menyebutkan bahwa berdasarkan hasil dari analisa maupun juga apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, ini tidak jelas terkait dengan peran dari Ferdy Sambo, dan juga ada beberapa poin lainnya seperti menekankan untuk terkait dengan poin-poin kemanusiaan yang memang harus diterapkan baik itu terhadap terdakwa yang dalam hal ini adalah Ferdy Sambo. Kemudian selanjutnya sidang yang kedua yang dilaksanakan sekitar pukul 3:30 sore tadi hingga sekitar pukul 7:30 malam. Ini adalah sidang dakwaan untuk Putri Chandrawati, dan sama seperti Ferdy Sambo, setelah dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dengan pasal yang sama seperti Ferdy Sambo, yakni pasal pembunuhan berencana, dari kuasa hukum Putri Chandrawati pun langsung menyampaikan eksepsi, dan poin-poinnya juga tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Ferdy Sambo. Dan yang ditekankan di sini adalah jaksa penuntut umum menekankan bahwa mengapa Putri Chandrawati tidak mengingatkan atau menasehati Ferdy Sambo untuk mengurungkan niatnya dalam melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dan ada pun beberapa pembelaan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Putri Chandrawati terkait dengan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dan keduanya telah menyampaikan eksepsi, kemudian juga akan melanjutkan sidang selanjutnya, yakni adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Dan rencananya sidang ini akan dilanjutkan pada hari Kamis 20 Oktober 2022, dan untuk detail waktunya rencananya akan dilaksanakan pada pukul 9:30 pagi. Kemudian untuk 2 terdakwa lainnya, yakni Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, tadi sama-sama sudah dibacakan surat dakwaan secara terpisah. Ricky Rizal terlebih dahulu, kemudian juga Kuat Ma'ruf. Keduanya sama-sama mengajukan eksepsi, namun tidak langsung membacakan poin-poin yang tertera dalam eksepsi tersebut atau dalam nota keberatan tersebut, yang mana nantinya eksepsi akan dibacakan oleh kuasa hukum dari Ricky Rizal maupun juga Kuat Ma'ruf pada tanggal 20 Oktober atau hari Kamis yang akan datang. Yasir. Oke, nanti berarti kita akan masih menunggu seperti apa sidang lanjutannya. Kemudian sidang lanjutannya ada tanggapan terhadap eksepsi yang sudah dibacakan oleh Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Dan kita juga nanti akan menunggu sidang lanjutan terkait dengan eksepsi yang akan dibacakan oleh ataupun disampaikan oleh Bribka Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang tadi memang belum disampaikan. Kemudian yang juga menjadi sorotan, Asri, yaitu terkait dengan sidang Barada Eliezer. Seperti apa persiapan dan rencana sidangnya bagaimana?
Untuk sidang dakwaan terhadap Richard Eliezer ini akan dilaksanakan besok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan mengapa dilakukan atau digelar terpisah dengan 4 terdakwa lainnya? Di sini mengingat bahwa peran Richard Eliezer adalah sebagai justice kolaborator yang tentu memerlukan pengamanan yang lebih ketat agar tidak terintimidasi maupun juga mengalami intervensi dari terdakwa lainnya atau dari pihak lain dan dapat memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya. Kemudian juga besok rencananya Richard Eliezer juga akan tentunya didampingi oleh kuasa hukumnya. Dan kalau misalkan dari pernyataan kuasa hukumnya, Richard Eliezer juga sudah siap dan akan bersikap kooperatif dalam menjalani sidang, dari sidang pertama hingga nanti sidang putusan. Kemudian juga tak hanya upaya yang dilakukan oleh pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataupun juga dari kuasa hukum dari majelis hakim, namun juga dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini juga dipantau oleh Komisi Yudisial, yang mana ini bertujuan untuk memantau perilaku hakim agar tidak terintimidasi, kemudian juga tidak teriming-iming ataupun tidak melakukan pelanggaran etik. Dan nantinya setelah sidang yang dilakukan besok hari untuk sidang dakwaan terhadap Richard Eliezer, selanjutnya di tanggal 19 Oktober hari Rabu akan digelar sidang dakwaan terhadap 6 tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice, yang mana ini adalah merupakan anggota kepolisian yang membantu Verdi Sambo untuk merusak ataupun juga menghilangkan barang bukti serta mengaburkan fakta-fakta yang ada di TKP pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sehingga ini yang memang masih kami nantikan juga, Yasir dan juga saudara, terkait dengan 2 agenda sidang yang terdekat, yakni sidang dakwaan untuk Richard Eliezer, dan yang kedua yakni di tanggal 19 Oktober yaitu sidang dakwaan atas kasus obstruction of justice. Yasir. Baik, terima kasih atas informasinya Asri Gunawan, atas informasinya terkait dengan rangkaian sidang yang berlangsung hari ini dan rencana sidang dakwaan dari Barada Richard Eliezer yang akan digelar besok.